Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Fadila Ramadhani. Saya dari UPJJ Surakarta dengan NIM 045022055. Di sini saya akan mempraktikkan tugas satu dari keamanan jaringan. Kita lihat dulu untuk soalnya. Soal di sini kita disuruh untuk melakukan serangan sniffing menggunakan Wireshark. Lalu kemudian ada serangan cracking password terhadap server atau aplikasi. Sesuai di panduan. Kalau di panduan itu untuk sniffingnya kita harus pakai VirtualBox atau virtual machine. Tapi kali ini kita akan menggunakan login page. Nanti kita pakaikan website. Kita akan website lalu kita nanti pakai login page. Dan untuk cracking passwordnya nanti kita pakai ini. Sesuai di panduan yang ini. Oke, pertama mari kita nyalakan website. Bagi yang belum download silahkan download dulu. Bagi yang belum download silahkan download dulu. Di sini kita disuruh untuk memilih eh, jaringan apa yang digunakan untuk melakukan serangan sniffing. Serangan sniffing adalah penyebaran data melalui server atau jaringan yang kita gunakan. Jadi, semisal kita menggunakan jaringan pada suatu jaringan, misal kita nyambung WiFi umum, nah si hacker ini akan menyadap data kita melalui jaringan tersebut. Caranya seperti apa? Nanti kita lihat seperti yang kita praktikum. Kita klik WiFi. Oke, biarkan WhatsApp dulu untuk eh merekord. Jadi apa yang kita buka melalui jaringan akan terekord di sini. Jadi jaringan tersebut sedang dibuat apa, buka apa, atau connect dengan apa akan terekord di sini. Kemudian kita pergi ke Gymbatch. Sini kita coba untuk memasukkan username dan password dan nanti melalui website kita akan mendapatkan username dan password meskipun awalnya kita tidak tahu ya. Pertama kita ketikkan username di sini dan password di sini. Kita login. Ya, tandanya sudah berhasil login. Agar selesai itu kita sudah login. Lalu kita cari di sini. Bisa teman-teman stop dulu atau enggak itu sama saja. Kalau stop berarti intinya kita sudah mengambil beberapa data. Kita ketikkan sumbernya HTTP. Di sini terlihat get login PHP. Kita klik kanan, lalu kita follow HTTP stream. Habis itu akan muncul uh, ini ya data-data yang ada dan di sini akan ada terdapat username, passwordnya, yaitu Fadil 19 UT Surakarta. Oke. Nah, jadi cara kerjanya sniffing seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba ada pihak ketiga yang menyadap lewat jaringan yang kita gunakan. Nah, solusinya buat teman-teman jangan sering menggunakan wifi umum kayak wifi ID yang umum itu justru rawan penyadapan, apalagi wifi tanpa apa itu namanya password, wifi tanpa password atau wifi publik itu rawan untuk terkena serangan hacker dari serangan hacker sniffing ini. Oke, kemudian eh, soal kedua,
kita melakukan cracking password seperti panduan ini. Kita mencoba ya, apakah yang dipasurkan di sini itu bisa cracking atau tidak oleh ini Kisco cracking password ini. Ini kita diarahkan dari praktikum, paduan praktikum. Sebelumnya tabel ini sudah saya salin pada di spreadsheet di sebelah sini. Jadi nanti kita coba satu-satu apakah bisa atau enggak. Oke, gini ya. Oke, kelihatan. Oke, kita coba kan masuk ke ini ya. Ini passwordnya kita copy, masukkan di sini, lalu kita coba crack password. Kalau nggak masuk, berarti password yang ada di sini itu terbukti rumit dan sulit untuk dipecahkan. Intinya, password tersebut sulit untuk dibobol. Seperti itulah intinya. Oke, berarti kita terus di sini kita tag gagal. Wait, tidak ada. Serangannya di sini password rumit. Kemudian untuk yang password kedua, kita coba untuk password yang kedua. Kita coba crack. Di sini keluar hasilnya ABCD. Berarti password ini bisa tercrack atau bisa dibobol dengan mudah menggunakan sebuah alat cracking password. Seperti itu. Kita coba yang ketiga. Sama ya teman-teman. Sini keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi inti dari password ini itu ini. Jadi dimasukkan ke sistem, maka kita akan bisa masuk. Kita coba semuanya. Ini yang ketiga, kita cracking. Dan artinya password. Ini. Lalu kita coba yang kelima dan benar. Yap, tidak bisa karena tidak ada. Bisa diindikasikan bahwa password gagal. Dan kita coba yang password 6. Oh ya, disclaimer dulu teman-teman, saya lupa memberitahukan. Mohon maaf apabila ada suara bising yang masuk ke audio, karena kan rumah saya ada di pinggir jalan raya Solo Semarang, sehingga saat saya ambil video praktikum ini pasti akan terdengar suara bising yang masuk ke audio. Saya mohon maaf atas kekurangan tersebut. Kita lanjutkan lagi praktikum kita. Untuk password 6 kita cracking tidak bisa, berarti intinya itu tidak ada. Coba password 7 juga tidak bisa. Password 8 juga tidak bisa. Ini password 9, ini saya mencoba-coba sendiri. Ya,
coba-cobalah ya kita coba, maka bisa. Tidak bisa. Jadi intinya kalau menurut password yang di sini, semua yang berawalan tanda ini, baik itu pagar ataupun dolar ini, itu sulit untuk dicek passwordnya. Sebaliknya jika itu eh, depannya angka 0, itu akan mudah terbaca oleh password, oleh cracking password. Bisa disimpulkan kalau kita saat membuat password, sebisa mungkin kita buat yang cukup rumit atau anti mainstream, tapi mudah kita ingat. Itu adalah cara penanganan pertama. Kedua, kita jangan asal login ke website ataupun eh, website atau aplikasi apapun yang bisa dibilang itu adalah ilegal atau abu-abu. Maksudnya abu-abu itu enggak legal atau enggak pasti gitu lah ya. Jadi kita jangan mudah sembarangan untuk melakukan login di tempat-tempat yang kita belum tahu untuk apa keperluannya. Gitu. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari praktikum tugas pertama, praktik, tugas pertama praktikum keamanan jaringan telah selesai saya laksanakan. Stay, stay motivated to study and say goodbye.